Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Digital yang diampu oleh Bapak Ferdi Arifin, MA. Oke, pada video ini kita akan membahas isu-isu yang ada di sekitar kita. Oke, isu yang akan kita bahas kali ini adalah isu internasional, yaitu Ramadan di Palestina. Pasca gencatan senjata tahap pertama selama 2 bulan berakhir, Israel kembali menyerang Gaza, Palestina. Akibatnya, 710 warga tewas dan 900 lainnya terluka sejak Selasa 18 Maret 2025 lalu. Mayoritas korban yang terluka adalah anak-anak dan perempuan. Akibat gempuran tersebut, salah satu korban tewas merupakan pemimpin politik Hamas yang bernama Ismail Barhow. Kondisi terkini di Gaza pasca serangan 18 Maret 2025. Yang pertama, dampak kemanusiaan yang parah. Serangan pada 18 Maret 2025 lalu telah menewaskan lebih dari 400 warga sipil, termasuk puluhan anak-anak dan perempuan. Menurut laporan Badan Kesehatan Palestina, lebih dari 500 orang mengalami luka-luka, dengan banyak di antaranya dalam kondisi yang kritis. Rumah sakit di Gaza yang sudah kekurangan sumber daya kewalahan menangani para korban. Nah, yang kedua yaitu krisis listrik dan air. Jaringan listrik dan air di Gaza mengalami kerusakan berat akibat serangan tersebut. Lebih dari 70% wilayah Gaza mengalami pemadaman listrik secara bergilir, sementara akses terhadap air bersih sangatlah terbatas. Kondisi ini membuat kehidupan sehari-hari warga Gaza semakin sulit, terutama selama bulan Ramadan kali ini. Yang selanjutnya yaitu pengungsian massal. Serangan ini memicu gelombang pengungsian massal. UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 15.000 warga Gaza terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Mereka mencari perlindungan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum lainnya yang sudah penuh sesak dan tidak memadai untuk menampung jumlah pengungsi yang terus bertambah. Saat umat muslim di seluruh dunia bersuka cita menyambut bulan suci Ramadan, begitupun mereka, warga Palestina juga melakukan hal yang serupa. Namun, perbedaannya, mereka melalui Ramadan di tengah penderitaan. Penderitaan tersebut antara lain, mereka melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi yang sulit. Meskipun dalam keadaan sulit, umat Islam di Gaza, Palestina tetap berusaha menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh ketulusan. Mereka menahan lapar dan dahaga meskipun akses terhadap makanan dan air bersih sangatlah terbatas. Banyak keluarga yang harus bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk menyediakan makanan berbuka dan sahur. Yang kedua, sholat tarawih di tengah reruntuhan. Sholat tarawih biasanya dilaksanakan dengan khidmat di masjid-masjid, kini harus dilakukan di tengah reruntuhan. Beberapa masjid di Gaza hancur akibat serangan, sementara yang lainnya mengalami kerusakan berat. Warga Gaza yang masih bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid melakukannya dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Yang selanjutnya yaitu kegiatan keagamaan yang tetap berlangsung. Meskipun dalam keadaan sulit, kegiatan keagamaan seperti pengajian, tadarus Al-Quran, dan ceramah agama tetap berlangsung. Umat Islam di Gaza berusaha memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, meskipun harus dilakukan di tempat-tempat pengungsian ataupun di tengah reruntuhan. Selanjutnya yaitu solidaritas dan berbagi di tengah keterbatasan. Semangat berbagi dan solidaritas tetap hidup di tengah umat Islam Gaza. Meskipun dalam keadaan sulit,
Mereka saling membantu menyediakan makanan berbuka dan sahur bagi yang membutuhkan. Banyak warga Gaza yang rela berbagi makanan meskipun persediaan mereka pun sangatlah terbatas. Nah, melihat hal tersebut, dunia internasional tidak hanya diam saja. Mereka segera merespon dan memberikan bantuan. Seperti yang pertama yaitu bantuan kemanusiaan. Beberapa organisasi internasional telah bergerak cepat untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza berupa pasokan darurat termasuk makanan, air, obat-obatan, dan tenda untuk pengungsi. Namun, blokade yang masih berlaku menghambat distribusi bantuan tersebut. Nah, yang kedua yaitu dukungan medis. WHO telah mengirimkan tim medis dan pasukan darurat ke Gaza. Mereka juga mendesak Israel untuk membuka akses kemanusiaan agar bantuan dapat sampai dengan lebih cepat. Nah, yang selanjutnya yaitu rehabilitasi infrastruktur. UNDP atau Program Pembangunan PBB telah memulai proyek rehabilitasi infrastruktur di Gaza, termasuk perbaikan jaringan listrik dan air. Namun, upaya ini terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Their tanks and their planes with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not. Begitu serangan udara Israel menghantam Gaza, relawan medis bernama Al-Astal berlari ke ambulans yang diparkir di Rumah Sakit Al-Nasr di Khan Yunis. Ia segera bergegas menuju ke tempat kejadian. Sejak awal konflik pecah, Astal telah menjadi relawan medis yang bertugas di unit pertolongan pertama dan gawat darurat. Ia bertugas membantu para medis merawat korban serangan Israel. Lelaki yang memiliki ijazah diploma ilmu paramedis ini memutuskan untuk bergabung menjadi relawan tim medis untuk membantu warga Gaza. Sejak perang meletus, Astal mengaku belum pernah pulang ke rumahnya. أنا من يوم ما بدأت الحرب لليوم ما رجعتش على البيت نهائيا. يعني أنا بتحمم في حمامي، بتحمم هنا، بنام هنا، باكل هنا، بروحش على البيت خالص. Sejumlah rekan relawan medis lainnya telah gugur. Namun Astal tetap teguh pendiriannya untuk terus membantu warga Gaza yang menjadi korban. أنا في الشباب اللي استشهدوا من أول يوم في العمل، في أول يوم في الحرب. لو أنا الإشي هذا بدي يخوفني كان من أول يوم أنا وزملاتي كان من أول يوم وقفنا شغل. بس الإشي هذا بيأثرش فينا نهائيا. إحنا هدفنا واضح واحد اللي هو إيش؟ الخدمة الإنسانية في سبيل إنقاذ أبناء شعبنا وتقديم لهم أبسط ما يمكن نقدر إحنا نقدمه. Kementerian Kesehatan Palestina telah mengumumkan kepada semua orang yang memiliki lisensi pertolongan pertama dan paramedis untuk bergabung dengan tenaga medis. Seruan ini dikeluarkan karena jumlah tenaga medis di Gaza terus berkurang.
Otoritas medis di Gaza mengatakan bahwa hingga kini 8.306 warga Palestina, termasuk 3.457 anak-anak, telah terbunuh dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Israel menuduh Hamas menempatkan pusat komando dan infrastruktur militer lainnya di rumah sakit wilayah Gaza. Namun tuduhan itu telah dibantah oleh Hamas.